Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldo Kunenja Sakti dengan NPM 2478261 dari TRI 3B. Di video kali ini saya akan membuat video yaitu tentang mata kuliah pemrograman jaringan 2. Nah, di sini untuk lab session 10. Nah, di sini tujuannya memahami konsep workflow, perubahan konfigurasi otomatis, melakukan perbandingan konfigurasi secara aman sebelumnya sebelum commit, kemudian menerapkan dan mengelola perubahan konfigurasi. Di sini ada kandidat. Nah, langsung saja kita ke tugasnya yaitu tugas hands on-nya. Nah, di sini pertama untuk membuat video hands on, proses langkah dari 1 sampai 5 dengan kasus yang berbeda dengan yang diminta pada praktikum ini. Misalnya pilihan 99 dan loopback 99. Jelaskan dan tunjukkan setiap proses dan outputnya. Menjelaskan dan menjawab dan menjelaskan pertanyaan praktikum dan bonus pada bagian setelah ini. Nah, ini langsung saja kita masuk ke langkah pertama di initial backup. Di initial backup ini kita akan membuat script napalm. Nah, itu untuk menyimpan running config atau backupnya dari setiap device. Nah, format nama file backupnya yaitu bisa device underscore free config CFG. Nah, setiap file backup disimpan dalam sebuah folder baru yaitu backup. Nah, di sini untuk praktikumnya saya sudah mengerjakan, jadi kita menunjukkan saja cd backup s. Nah, di sini udah ada ya untuk foldernya ya. Lalu kita keluar cd folder backup telah dibuat. Nah, kemudian untuk langkah kedua, creating change set file. Nah, di sini kita akan membuat VLAN 50 pada setiap switch. Nah, di sini kan tadi katanya tidak memakai VLAN 50 ya, melainkan 99. Nah, simpan dalam nama file VLAN config. Nah, di sini kita ls dulu, kita cek VLAN config. Nah, di sini add VLAN config. Nah, di sini sudah ya, sudah membuat. Untuk melihatnya kita nano VLAN config. Nah, di sini untuk isi scriptnya yaitu cuman VLAN 99 dengan nama napalm underscore lab. Sudah. Nah, di sini sudah dibuat. Nah, kemudian untuk loopback-nya 1, ini loopback 1 ya. Kita rubah menjadi loopback 99 ya. Coba kita cek get loopback. Nah, di sini udah interface loopback 99. Sudah saya rubah nano loopback 99. Sini si dalam loopback-nya seperti yang ada di contoh ini, interface loopback, kemudian deskripsi, kemudian ada IP address. Nah, di sini sudah ya. Nah, kemudian kita lanjut langkah ketiga. Di langkah ketiga itu kita melakukan commit config. Nah, di sini kita membuat script commit config.py untuk menerapkan perubahan pada semua device. Gunakan load candidate, kemudian dengan argumen file dengan nama changeset yang sesuai. Kemudian jalankan, kan menampilkan hasil diff jika oke. Di sini lalu simpan hasil konfigurasi baru running config ke backup. Nah, ini langsung saja kita buka untuk nano commit. Nah, untuk scriptnya di sini ada import YAML, kemudian dia dari napalm import ke get network driver. Di sini pastikan folder backup ada ya di sini.
Nah, folder backup, kemudian dia akan menghubungkan ke name host dari router. Router menggunakan NetMiko di sini. Untuk skripnya di sini memasukkan username, password, kemudian device hostnya. Nah, seperti itu. Jika terdeteksi error, dia akan mengeluarkan output error pada name, pada device yang errornya. Kemudian lanjut untuk pilihan config nih, ada print load the candidate. Nah, dia akan mengeluarkan output seperti itu, kemudian ambil running config terbaru. Nah, dia akan mengambil config terbaru dari hasil running kita nanti. Nah, mungkin cukup. Kita clear. Kemudian kita jalankan ya. Python 3 commit config. Nah, di sini bisa dilihat tahap 3 config menghubungkan ke router, kemudian router terdeteksi menggunakan NetMiko, kemudian upload loopback ke router menjalankan tuh. Kemudian di switch 1 juga menggunakan pemerja, kemudian tuh, coba kita pause dulu, kita buka lagi, jalankannya. Sini. Tidak bisa di scroll ya. Bawah. Kita clear. Kita jalankan lagi Python 3 commit config. Tunggu. Nah, dia kandidatnya masuk ke VLAN config. Nggak bisa di scroll juga masih. Hmm, kita close dulu ini. Lagi di sini. Nah, coba cobain di sini. Python 3 commit. Nah, di sini bisa ya, bisa di jalan ya. Nah, menghubungkan ke switch 2, ke switch 1 dia. Kemudian compare config dengan nama naplem underscore lab. Nah, commit config backup tersimpan S2 post S2 post config. Ya, ada namanya ya di sini backup S5 post. Nah, post itu masuknya sesudah ya, sesudah dirubah. Nah, coba kita di sini lanjut lagi tugasnya, simpan langsung. Nah, di sini kita coba ke file backup, cd backup, oke, ini kita ls. Nah, di sini ya bisa dilihat untuk backupnya yaitu ada router post, kemudian router free. Free ini untuk sebelumnya ya, belum dirubah, kemudian untuk post ini sesudah dirubah. Nah, di sini bisa dilihat sendiri untuk switch 1 ada, switch 2 ada, switch 3 ada, switch 4 ada, switch 5 ada, switch 6 juga ada. Nah, itu. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya yaitu langkah 4A simulasi full rollback. Nah, buat script rollback config untuk menyimulasikan pada semua device. Jangan memanggil commit config. Oke, di sini kita buka rollback
eee, oh, sorry belum keluar. Nano rollback rollback, config config. Nah, di sini untuk rollback config-nya, dia cek backup folder tuh, backup tidak ditemukan jika tidak ada, folder backup-nya. Mungkin eee, ini dari, skripnya. Nah, di sini ada, eee, rule nah, di sini ada perintah jika, comment timing yaitu akan mengeluarkan output rollback router name, selesai. Gitu. Jika error, ya error pada router, seperti itu. Mungkin cukup dari scriptnya, kemudian untuk tahap 4 selesai. Nah, di sini kita close dulu. Oh, tidak usah, di sini langsung saja kita, jalankan Python 3 rollback on. Tidak bisa di-scroll lagi ya. Kita tunggu dulu dia sampai selesai. Backup. Nah, di sini untuk VLAN 99-nya commit rollback. Nah, error pada switch 3 karena kita akan memakai eh, di langkahnya tadi bisa dilihat di sini. Nah, selesai ya. Untuk eh, kita jalankan lagi aja biar kelihatan jelas. Python 3 rollback on. Nah, di sini untuk upload file backup router router. Nah, rollback selesai. Kemudian untuk switch 1 itu error ya. Dia menampilkan untuk routernya berhasil ya tuh. Nah, untuk di switch 3 ini switch 3 terdeteksi. Nah, switch 3 terdeteksi ya. Error pada switch 3 tuh. Nah, lanjut untuk di tugas berikutnya yaitu ada static rollback dengan merge. Nah, di sini buat file rollback VLAN yang berisi perintah explit untuk membatalkan perubahan, misalnya 0 VLAN 50. Nah, kita cek di sini, kita masuk ke file rollback-nya, nano rollback VLAN. Nah, di sini sudah ada di dalam script rollback VLAN-nya yaitu no VLAN 99. Close lagi agar bisa dijalankan. Nah, di sini untuk kita jalankan coba ya, Python 3. Nah, di sini no VLAN doang ya, karena dia cuma ada script di dalam satu baris saja. Nah, di sini kita lanjut buat script merge rollback. Nah, di sini, nah, oh, nah di sini udah ada ya scriptnya ya, sudah dibuat untuk change filenya yaitu rollback VLAN, kemudian backup yaitu file backupnya yaitu ada backup, targetnya itu ada di switch 4, 5, dan 6. Nah, di sini ya hanya untuk switch 4 sampai 6. Nah, jadi untuk 1, 2, 3 itu di skip ya. Kemudian kita lanjut ke bawah lagi, ambil config terbaru. Nah, dia akan mengambil config terbaru. Nah,
selesai. Kita close lagi lalu kita jalankan. Python 3, back sorry, rollback. Sini ya. Nah, skip router hanya untuk switch 4 sampai 6 untuk merger rollback. Nah, skip 1, skip 2, skip 3, switch 3 tuh. Nah, untuk switch 4 itu sampai 6. Nah, di sini ya menghubungkan switch 4, kemudian compare config no VLAN 99 menghubungkan ke switch 5. Nah, di sini ya. Nah, mungkin sudah ini. Sudah masuk. Kemudian amati hasil. Nah, sudah ya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu langkah kelima, yaitu verif semua perangkat menggunakan script verif device. Ini kita jalankan Python. Sorry di sini mati ya wifi-nya ya. Tunggu sebentar. Sini kita connecting lagi. Mana yang masih running? Close. Buka lagi. Maaf tadi ada sedikit kendala untuk sinyalnya tadi terputus ya. Nah, kita lanjut lagi, kita tunggu sebentar. Untuk yang terakhir yaitu verif device-nya. Di sini kita lakukan untuk verif device-nya, kita tunggu selesai. Tunggu sebentar. Nah, sudah ya. Masuk untuk Docker-nya. Di sini kita lakukan verif Python 3 verif device. Nah, kita cek di sini untuk tahap kelima verif device, yaitu verifikasi router dengan IP. Di sini menggunakan get config, memastikan VLAN 50 ada di switch 1 sampai 3, kemudian VLAN 50 hilang dari switch 4 sampai 6 setelah rollback. Kemudian untuk router 1 memiliki loopback 1 yang aktif. Nah, kita akan memakai loopback 99 dan VLAN 99. Nah, di sini untuk VLAN 50-nya di sini untuk di routernya error di sini, sedikit ada error di switch 3. Kita ulangi. Di sini Python 3 verif. Nah, di sini ya. Untuk di switch 1 itu untuk VLAN-nya ada, di switch 2 VLAN-nya ada, di switch 3 VLAN-nya ada. Untuk di switch 4 sampai 6 ini tidak ada semua ya. Mungkin cukup. Lanjut kita untuk menjawab bonus pertanyaan ya. Nah, untuk menjawab bonus pertanyaan nomor 1 ini, seorang network administrator menambahkan VLAN 500 dan interface 500 biar di if terlihat benar, interface VLAN 500 muncul di show IP init brief, tetapi VLAN 500 tidak muncul di show VLAN brief. Jelaskan kemungkinan penyebabnya dan langkah perbaikan yang perlu
dilakukan agar VLAN 500 muncul di show VLAN brief. Nah, kemungkinan penyebab yang pertama itu NAPEM hanya menggunakan interface VLAN, nah, tetapi tidak membuat VLAN layer 2 di database switching. Nah, kemudian untuk yang kedua ada Cisco iOS itu SPI dapat dibuat tanpa VLAN-nya. Nah, sehingga interface VLAN 500 muncul, tetapi VLAN 500 sendiri belum ada di tabel VLAN-nya. Nah, yang ketiga, jika perangkat adalah router atau switch layer 3 tanpa VLAN database, maka VLAN tidak otomatis terbentuk. Nah, langkah perbaikannya itu yang pertama, pastikan konfigurasi VLAN dibuat di bagian VLAN database-nya. Kemudian yang kedua, pastikan NAPEM config push menambahkan perintah VLAN 500, bukan hanya interface VLAN 500. Nah, jika pakai masukkan konfigurasi VLAN dalam template, contohnya VLAN 500 interface dengan nama VLAN 500, kemudian interface VLAN 500 dan masukkan IP address-nya. Kemudian lakukan commit ulang. Nah, untuk soal yang kedua, saat menjalankan full rollback dengan load replay candidate pada iOS virtual muncul error seperti replay config exchange. Jelaskan. A. Apa arti error ini? B. Mengapa di Pratikum digunakan pendekatan rollback alternatif menggunakan load merge candidate dan file change set. Nah, yang pertama, apa arti error ya? Nah, arti error yang pertama itu NAPEM tidak dapat melakukan replay config atau rollback penuh karena iOS membutuhkan fitur arsip atau configuration rollback atau konfigurasi histori. Nah, kemudian iOS virtual tidak memiliki fitur arsip sehingga metode replay gagal. Nah, untuk menjawab soal yang dua yang B, itu karena iOS virtual tidak mendukung rollback asli, maka digunakan metode alternatif. Yang pertama, push perubahan dengan root merge candidate. Nah, kemudian simpan perubahan yang gagal ke file change set, lalu merge lagi untuk mengembalikan konfigurasi kondisi sebelumnya. Nah, pendekatan ini mengakali kebatasan iOS dan tetap memungkinkan rollback tanpa fitur arsip. Mungkin untuk video lab 10 saya akhiri. Ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.